Radiant team ban. Kill you all. Dire team ban. Radiant team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dire team ban. Radiant team pick. Earth Shaker. Dire team pick. Halo, selamat siang buat para pecinta sport dan kita kembali di Grand Final dari Good Gaming Shop Dota 2 Turnamen, tentunya untuk memperebutkan hadiah senilai untuk juara 1 mendapatkan 5 juta rupiah dan mendapatkan 5 produk Logitech, dan untuk juara 2 hanya mendapatkan 3,5 juta rupiah. Tapi it's not about a money, it's all about the passion. Kamu bisa memenangkan turnamen besar kayak turnamen Good Gaming Shop ini yang disponsori oleh Logitech, itu bakal luar biasa banget di sini. Kita berada di pertandingan The Prem melawan Zero Latitude. Kalau melihat performa The Prem saat melawan RRQ ya, masih ada tingkat fighting, dan gua rasa The Prem masih tetap berjuang untuk mendapatkan podium yang ketiga. Tapi RRQ dengan keunggulan di early game yang cukup banyak value goldnya yang didapat, otomatis core item yang dimiliki oleh Yabio saat dia menggunakan Nevermore itu benar-benar cepat banget, dan alhasil RRQ mendapatkan podium yang ketiga. Dan sekarang karena The Prem gua rasa stamina-nya udah terkuras saat melawan RRQ, ada kemungkinan capek iya, tapi kalau semangat masih ada. Dengan semangat itu pasti capek bakal hilang. Kalau capek kan udah ada yang mijetin ya kan. Mungkin Damar ngerokin atau mijetin kan sama aja. Dan oke, kita kembali ke game di sini. Dari The Prem Indonesia ada Bad Rider kemudian X, dan kalau melihat dari Zero Latitude ada Troll dan juga Lina yang di-ban. Sementara kalau kita melihat pick pertama dari Zero Latitude sudah ada support yang cukup tangguh menurut gue, adanya Earthshaker di sini. Mungkin bakal So yang pakai Earthshaker atau biasanya So yang pakai. Kalau enggak sih Avila. Dan sementara di The Prem Indonesia ada Juggernaut dan kemudian Leon di sini. Berasa ini performa dari Zero Latitude di apa ya, istilahnya di turnamen, dan dia berada di final ya. Setahu gue cuma ini, tapi gue nggak tahu kalau misalkan di turnamen yang lain dia sempat masuk final. Tapi gue rasa dengan roster Zero Latitude yang baru itu efeknya luar biasa banget. Yang paling berpengaruh ada di BRB Missile. Ya, BRB Missile mungkin teman-teman juga tahu ya, dulunya adalah Dila, kemudian ketambahan Avila dan juga ada So. Itu salah satu pemain Dota yang cukup tangguh sih menurut gua. Itu luar biasa banget tentunya. Dan kita akan melihat sistem pertandingan Grand Final ini best of berapa, karena seingat gue best of 3 atau lagi kalau best of 5. Dan sementara dari Zero Latitude juga mengambil Disruptor. Ini support yang biasa digunakan kalau tidak salah ya. Kalau tidak itu gue pernah melihat tim ada di Malang sih. Itu dia beberapa kali menang match itu hanya bermodalkan Earthshaker dan Disruptor. Itu tim mungkin teman-teman nggak ada yang kenal. Itu teman, kalau nggak salah tetangga gua sih. Dia itu turnamen di Malang, makanya cuma Earthshaker, Disruptor mulu, tapi menang gitu. Dan yang gua lihat triknya cukup bagus. Di mana ada Visor, di situ adalah Kinetic Field. Dan memang kalau ngelihat saat tim fight itu memang sangat menguntungkan. Jadi gua rasa Zero Latitude sudah mengetahui strategi itu, cuman hanya tinggal eksekusinya yang berbeda pasti.
Atau kinetik dulu baru visor, atau visor kinetik dulu? Karena gue rasa sama-sama menguntungkan pasti. Dan dari The Prime juga melakukan ban Broodmother. Kita melihat The Prime juga sudah ada sedikit perbedaan untuk melakukan ban yang biasanya kalau mungkin kita lihat saat dia melawan RRQ di pertandingan untuk memperebutkan juara yang ketiga, itu nggak seperti ini ban-nya. Dan sekarang juga nggak ada yang nge-ban Tecis gitu loh. Jadi Tecis bukan hero yang bakal di-ban kayaknya di pertandingan kali ini. Dan sementara dari Zero Latitude sendiri Blister Back ya karena Disruptor itu nggak bisa survive kalau terlalu banyak terkena stuck Will Spray, apalagi Earthshaker gitu loh. BB nggak perlu deket-deket sama Earthshaker kalau mencoba untuk ke kill Earthshaker, hanya nyiprat-nyiprat aja gua rasa udah cukup gitu. Dire Team ban. Dire Team pick. Invoker. Radiant Team pick. Dan sementara dari The Prime juga ada Invoker di sini. Yap, Invoker tidak berada di last pick tapi berada di pick yang ketiga dari The Prime. Otomatis dari Zero Latitude bisa mengantisipasinya bukan support, bukan hero-hero yang membantu untuk mengajar Invoker, tapi malah mid atau offline atau carry-nya malah yang bisa mensadot Invoker lebih cepat gitu loh. Dan Storm sih gua rasa yang cukup cocok, tapi kalau misalkan ini Invoker yang bermain Quaswag mungkin bakal Tornado EMP ya, Stormnya pasti yang bakal kesusahan. Tapi yang gue rasa di sini dari Zero Latitude masih memiliki 3 pick dan langsung mengambil Zeus. Dimana Zeus juga sebenarnya dia spammer yang cukup bagus ya. Kita tahu Zeus sendiri Lightning Bolt kemudian ditambah dengan efek dari Static Field itu luar biasa sakit. Static Field juga nggak main-main, itu damage-nya menambah skala persen bukan poin, dan itu bakal sakit banget. Dan sementara kalau melihat dari Zero Latitude tidak ada Phoenix, otomatis bakal men-shutdown Navari menggunakan Phoenix, karena beberapa match yang dilakukan oleh The Prime Indonesia saat Navari menggunakan Phoenix itu annoying banget. Fire Spirit-nya itu gua rasa memang kalau untuk nembak Fire Spirit-nya itu kan harus melihat pergerakan dari lawan ya, tapi kalau Navari nembaknya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, muter-muter gitu, pokoknya kena terus lah untuk Fire Spirit dari Navari, jadi itu sangat bahaya banget. Well, The Prime sekarang mencoba istilahnya kayak pakai Trend Protector lagi, dan dimana kalau untuk pertandingan yang ketiga The Prime saat melawan RRQ ya, dia tidak menggunakan jasa dari Trend Protector. Dan mungkin Bubu di ronde yang pertama ini bisa gue bilang agak sedikit bermain santai kalau misalkan dia menggunakan Trend Protector. Karena kalau melihat kerjaan Bubu saat dia menggunakan Trend Protector, jalan, ngilang. Kalau udah Aghanim, pasang mata, sampai menjadi mata-mata gitu loh. Jadi luar biasa dari Trend Protector sih sebenarnya. Dan Zero Latitude masih mungkin ya, kalau feeling gue di sini Zero Latitude itu bakal gimana caranya mensadot Invoker lebih cepat, karena kalau untuk Juggernaut mau tidak mau Juggernaut itu harus dilawan dengan carry yang kuat juga, atau mungkin Slug, karena kita tahu yang tadi Slug melawan Juggernaut, Slug aja masih bisa survive gitu loh, apalagi hero yang lain, atau mungkin anti mage, atau mungkin mau lebih cepat lagi, ada Brewmaster atau mungkin Nevermore. Nah, Nevermore juga punya skill aktif. Kalau di early dia agak sedikit agresif, otomatis lebih menguntungkan. Tapi dari Zero Latitude itu juga mengambil Brewmaster. Entah ini Brewmasternya berada di posisi safe lane atau Zeusnya yang berada di posisi mid, gitu loh. Ini sama-sama menguntungkan. Dan sementara di last ban dari The Prime ada Queen of Pain. Memang dia menghindari damage yang terlalu banyak ya nantinya saat team fight. Dan yang gue rasakan di sini yang paling annoying adalah Spiral Speed dari Brewmaster, tapi resikonya besar. Kalau misalkan ZL mengeluarkan Brewmaster ya, dia mengepik Brewmaster, otomatis mungkin pemikiran Invoker dari The Prime ini bakal bermain Quas Exort untuk benar-benar menambah damage dan kemudian melakukan kill ke Zeus itu lebih mudah. Berhubung ada Brewmaster, mungkin bakal berubah pemikirannya, bakal menuju ke Quas dan Wax. Nah, gue rasa SL dengan dia mempunyai movement speed yang cukup kencang di saat Wax-nya udah penuh, kemudian Invoker ada pace speed juga, dia punya right click yang cukup kuat, dia punya attack speed, itu lebih berbahaya. Karena tipikal SL di mid itu hero ganggu ya. Dan sementara mungkin loh ya, kalau melihat dari teman juga sudah ada Spirit Breaker, mungkin Navari bakal menggunakan Spirit Breaker. Sini bakal unik banget nih. Kita bisa melihat Spirit Breaker tanpa rem nih ya, dari Navari, karena
Beberapa kali yang gue lihat itu anti rem banget di sini. Ten seconds remaining. Ya, sebenarnya Zero itu masih berpikir untuk di last pick karena sebenarnya kalau untuk oh no, dia memanfaatkan Penlancer di sini. Kalau dari segi line up memasuki late game, kita tahu Phantom Lancer annoyingnya luar biasa. Tapi kalau untuk seorang Phantom Lancer, semisal dia terkena tornado, dia masih memiliki skill 2 untuk menghindari efek terkena EMP. Itu yang bisa dilakukan oleh Phantom Lancer. Setidaknya mungkin untuk menghindari apa namanya EMP dari Invoker, namanya Kagebunshi no Jitsu. Ya kan dia belajar dari Naruto soalnya. Ten seconds remaining. Dan sementara kalau kita melihat posisi dia menggunakan Trend Protector, kemudian buat teman-teman yang ada di in-game maupun yang ada di Twitch, terima kasih dan selamat sore buat teman-teman. Kita berada di Grand Final Good Gaming Shop Dota 2 Turnamen untuk memperebutkan total hadiah senilai 20 juta rupiah dengan adanya produk lo kita. Kemudian kalau untuk juara satu di turnamen kali ini mendapatkan 5 juta rupiah, kemudian mendapatkan 5 produk Logitech dan juga mendapatkan piala. Sementara untuk yang juara yang kedua mendapatkan 3,5 juta rupiah dan mendapatkan 5 produk Logitech, kemudian mendapatkan piala juga. Jadi adalah match yang terakhir untuk Good Gaming Shop. Mungkin Good Gaming Shop akan mengadakan event next season 2 mungkin, amin. Karena gua rasa di match Good Gaming Shop ini bener-bener epic banget ya. 100 tim memperebutkan podium 1, 2, 3 tentunya. 30 seconds to battle. Dan sementara kita kembali ke game di sini. Posisi dari So sudah membawa 1 sentry dan gue rasa observer dari tim depan juga sudah dipasang di sini oleh SL mungkin. Bukan SL di sini. Oleh Navari. Dan sementara kita melihat posisi dari Y2K Op, ada living armor, gue rasa tidak bakal membantu, dan Avila mendapatkan first blood di sini atas kematian dari Y2K. Lumayan sakit ternyata. Ya bukan lumayan sakit karena terlalu banyak income damage juga gitu loh. Ya kalau gua rasa di sini posisi Monang yang memang cukup terselamatkan karena dia punya Blade Fury ya, cuman ya harus keluar otomatis di awal dia tidak memiliki mana, hanya ada Ring of Protection di sini. Dan kemudian SL. Oke, sudah ada X-Short. Masih belum tahu dia mencoba ke mana di sini dan sebenarnya bertemu dengan Liberi Fatali di mid. Ini juga udah gua rasa lumayan nyaman sih untuk seorang Brewmaster bertemu dengan Invoker gitu loh. Mana habis nggak apa-apa, yang penting dapat duitnya lancar gitu loh. Dan sebenarnya kelihatannya dari The Prime sendiri Bubu langsung jungling di sini karena dia punya living armor dan dia juga ada stout shield ya. Setidaknya level yang dapat oleh Bubu lebih cepat daripada Leon kalau misalkan Leon mencoba sekedar pull dan melakukan stacking di sini. Dan sebenarnya Juggernaut bertemu dengan Zeus di atas, dan kalau kita melihat Avila juga gua rasa dia mendapatkan D-Ward di sini. Yap, mendapatkan Observer Ward itu udah cukup menguntungkan bagi seorang Zeus tentunya. Dan sementara posisi dari Navari, dia bertemu dengan Phantom Lancer dan juga ada So di sini. Gua takutnya itu di saat nge-charge tiba-tiba di glimpse itu kan gak lucu banget itu. Dan kalau kita melihat sekarang The Prime agak ketertinggalan masalah Observer karena vision yang dipasang oleh The Prime semuanya udah habis sih. Bener-bener udah habis. Bakal gawat banget. Dari The Prime juga tidak mendapatkan vision sama sekali tentunya. Kemudian di posisi Avila juga ada Y2K di sini yang mencoba mengganggu dan gue rasa sama-sama sakit sih sebenarnya. Di sini Avila level 2 juga udah punya lightning ball sih. Y2K hanya level 2 dan dia cuma memiliki Earth Spike masih level 1, tidak begitu berasa tapi sempat mengusir Zeus lah paling tidak di sini. Kemudian kalau kita melihat posisi Invoker masih bermain Cold Snap, belum terlihat bermain Quas Exalt atau hanya bermain Quas Swag di sini.
Dan kemudian kalau kita melihat posisi dari Liberi Fatali, sudah ada botol di awal juga sebenarnya Zeus yang mendapatkan, tapi setidaknya experience yang didapat oleh Liberi Fatali berasal dari bounty yang diambil oleh Brewmaster di sini. Sementara posisi di Navarri di sini sudah memiliki sepatu, tidak begitu agresif, dia butuh level paling tidak base-nya itu level 2. Lalu dia mau mencoba mengharassing, mencoba loh ya, bukan apa namanya langsung mengharas, itu hanya sekedar mencoba-coba. Dan kalau melihat posisi last hit di sini SCL 15 dan tidak ada deny, Brewmaster hanya ada 7. Karena gue rasa posisi Brewmaster juga lebih fokus untuk ke run juga gitu loh. Kita melihat di map Liberi Fatali terkena cold snap, tapi Liberi Fatali juga masih memiliki Drunken Bowler, otomatis dia ada chance miss-nya, setidaknya menghindari right click dari SCL. Dan so di sini juga kayak menghentikan pergerakan Nafa, dan lo mau maju gua pukul, lo nggak maju ya nggak gua pukul, lo aja nggak dapat experience gitu. Dia bakal lebih stay di sana. Sementara Zeus dia mau nge-hold, dia mau nyantai-nyantai, gua rasa nggak bakal jadi masalah. Dan kita bisa melihat Y2K yang mencoba menarik Netral Keep sudah diganggu oleh Avila, yang Avila juga langsung melakukan landing ball. Agar apa? Agar Netral Keep-nya keluar. Itu yang luar biasa dari Avila di sini. Tapi gua rasa di sini Avila terkena Earth Spike, Bubu punya lead set dan ada charge dari Navarri yang cukup jauh di sini. Yang kita melihat Navarri, Navarri kan ini udah gua bilang no rem di sini tapi di rem ada lightning ball tentunya, dan gua rasa Navarri langsung terhentikan di sini pergerakannya. Sementara kita melihat di mid, Liberi Fatali lebih memilih ke run ya. Sementara SL juga ya dia punya movement speed yang cukup kencang dengan adanya wax tentunya. Sementara Navarri berada di atas, tadi dia langsung balik di sini. Ada 400 gold, mungkin bakal membeli TP, cuman terlalu jauh sebenarnya dia untuk melakukan charge ke atas. Sebenarnya dia posisinya di bawah masalahnya. Dan sebenarnya Liberi Fatali sebentar lagi level 6, SL masih level 5 di sini, meskipun dia ngontrol run, ternyata SL juga melakukan kontrol run. Kalau misalkan SL stay di mid, gue rasa dia lebih cepat ke level 6 sih. Karena bakal nyaman banget untuk mendapatkan experience tanpa ada deny dari seorang Brewmaster. Dan selagi Navarri berada di Fountain di sini, Navarri masih stay cool dan dia tidak membeli TP, ternyata dia langsung membeli God of Strength dan melakukan charge ke Baby Michelle hanya untuk lebih cepat sampai ke tier tower pertama di sini, karena charge-nya juga masih level 1. Dan kemudian kalau kita melihat posisi yaitu sepatu belum ada tanda-tanda ke Tranquil, Monang sudah menyelesaikan Vesput, otomatis right click dari Monang udah menambah 24 damage. Ini cukup mudah untuk Monang mendapatkan lastnya tentunya. Dan kemudian kalau melihat Liberi Fatali, mungkin dia bakal lebih fokus ke Blink Dagger deh daripada dia kena Tornado duluan. Takutnya nanti dia tidak memiliki mana, bakal gawat ceritanya di sini. Dan gue rasa posisi Avila juga cukup nyaman dengan dia Soul Ring. Dia mau sampai kapanpun bertahan di atas, gue rasa nggak bakal jadi masalah di sini. Kalau melihat support-support dari Zero Latitude juga semuanya nyaman dan tentram gitu loh. Mau melakukan double pull, mau melakukan stacking, semuanya nyaman, tidak ada gangguan sama sekali. Dan sementara kalau kita melihat Juggernaut di sini mencoba mengambil Netral Creep, dan tetap saja Avila terus mengganggu. Healing Ward dari Juggernaut masih level 1 di sini. Tidak begitu banyak karena itu terhitung dari persenan ya. Terhitung dari max HP. Kalau Juggernaut max HP-nya besar ya otomatis nambahnya juga besar gitu. Dan itu hanya 2%, tidak terlalu banyak. Dan kemudian sementara Liberi Fatali 900 gold, ada Navarri juga sini yang mencoba mengambil bounty tapi dia kasih terjebak. Navarri masih memiliki charge tentunya. Kinetic Field, Navarri sedikit terkurung dan ada charge. Nice glim dari So, dan habis melakukan charge tapi dia tetap saja terkena efek, dan ada Earthshaker yang melakukan visor untuk menghentikan pergerakan dari Navarri tentunya. Avila dalam bahaya di sini. Monang masih memiliki Omni Slash. Well, baik sekali di sini. Juggernaut juga berhasil membunuh Zeus ternyata dengan menggunakan Omni Slash. Itu yang jadi masalah ya, di saat charge-nya udah sip nih, udah sip banget, tiba-tiba di glim itu yang nyebelin. Udah jauh-jauh ngegas, tiba-tiba udah balik lagi ke start gitu. Dan kalau melihat Avila di sini, oke, dia mati sekali dan dia langsung kembali ke atas karena posisinya dia itu sebenarnya udah nyaman. Kalau misalkan dia mencoba mengincar, mungkin ya kalau yang gue lihat ini mengincar core itemnya, karena dengan adanya Artline level 1 kemudian Lightning Ball level 2 itu udah cukup untuk melakukan spam. Dia hanya tinggal menunggu wave creep datang baru farming. Kalau nggak ada wave creep nggak usah farming, karena kalau terlalu maju gawat ceritanya.
Dan sebenarnya Dila di sini, Baby Missile menggunakan Phantom Lancer, jadi dia juga sudah menyelesaikan power trade cukup cepat juga. Kalau melihat last hitnya 48, meskipun lebih banyak Monang. Karena kalau melihat di bawah, Navari juga terus mengganggu masalahnya sih. Oh, baik sekali. So, sekarang kita melihat Tornado dan EMP, juga ada Navari yang membantu menghajar. So, masih ada Visor, dan gue rasa Navari juga masih memiliki charge di sini. Charge. Oi, duar. Dan sementara ada Phantom Lancer, SCL, Baby Missile masih bagaimana tentunya untuk melakukan Spirit Lance. Cold Snap 2 detik menuju ke Baby Missile, tapi gue rasa ada Bubu yang menyelamatkan dengan Living Armor, dan Baby Missile juga tidak berhasil mendapatkan nyawa dari Invoker di sini. Enggak terlalu sedikit sih, masih sedikit banget damage dari Baby Missile di sini untuk menghajar Invoker, dan diberi Fatali double damage. Udah dia mendapatkan bounty rune juga, keuntungan di sini. Dan sementara kalau kita melihat posisi Monang, dan ada charge juga dari Navari, Avila yang sekarang dalam bahaya, dan luar biasa Earthspike. Dan ada critical juga dari Monang tentunya. So, melakukan TP tapi tidak berhasil menyelamatkan siapa-siapa. Navari, dia masih, no, dia ngerem ternyata. Dan gua rasa sini Bubu dia hanya sekedar ganggu sih. Navari juga tidak melakukan charge ke Disruptor karena masih cooldown ya. Baru sekarang kelarnya, jadi tidak bakal terjadi apa-apa di posisi So. Dan sementara selagi Brewmaster yang seperti gue bilang, dia bakal fokus ke Blink Dagger karena itu yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Liberi Fatali ya, daripada terkena Tornado duluan di sini. Dan SL wax-nya sudah di level 4, otomatis semakin banyak wax-nya semakin panjang juga tornadonya. Kalau kita melihat Bencrung di sini juga sudah ada Arcane. Dia lebih ke pasif Earthshaker ya, dalam arti mungkin bakal melindungi Baby Missile kalau misalkan Baby Missile bakal diharas. Karena PL tuh kalau misalkan udah ada temen satu lane tuh udah nyaman banget ya gue rasa. Dan sekarang kita melihat charge juga menuju ke Baby Missile. Ada MD yang tidak memiliki root di sini, hanya memiliki light sheet. Navari yang dalam keadaan bahaya. Cukup banyak illusion lead sheets menuju ke Phantom Lancer, juga ada SCL yang kelihatannya bakal mengincar PL di sini. Yap, EMP langsung keluar di sini, dan Baby Missile tidak memiliki mana. SCL masih memiliki Tornado. Yap, juga ada charge dari Navari. Dila atau Baby Missile dalam keadaan bahaya, tapi Benclong masih memiliki Visor tentunya. Gue rasa dia bisa, no, dia tidak melihat pergerakan dari Navari di sini. Harusnya dia melakukan Visor ke Navari sih, mungkin tidak terlihat juga di sini. Jadi dia agak stay cool. Sementara Benclong dengan ada Arcane, dia cukup punya banyak mana sebenarnya untuk melakukan spam. Dan yang pasti mau melakukan combo-combo yang biasanya Visor, Echo Slam, kemudian Enchant Totem itu gue rasa dia masih bisa ya. Dan So di sini juga masih stay di mid untuk mendapatkan level. Bubu masih menjadi assassin di sini. Pun sudah memiliki Soul Ring. Soul Ringnya mungkin hanya untuk ngilang aja sini. Natur Gues. Mana use-nya dikit-dikit itu. Oh my god. Gue baru sadar ternyata Brewmaster mati sama Netral Creep di sini. Oh iya. Dan Liberi Fatal. Aduh. Bisa aja nih orang-orang nih mati sama Netral Creep. Perasaan gue rasa dia punya recharge terus punya stall seat loh. Oh, mungkin dia lagi asik karena posisi dari Baby Missile kan tadi dalam bahaya nih. Tadi dia ngelihat Baby Missile-nya survive nggak. Ternyata dia lupa kalau dia digrogotin sama Netral Creep gitu loh. Dan akhirnya Netral Creep yang berburu Master. Sementara Navari, sayang banget dia terkena Lightning Ball dari Zeus di sini. Itu oke. Dan posisi dari Bubu juga menjadi assassin di sini. Melihat pergerakan dari Liberi Fatali. Jangan mati lagi sih gua rasa di Liberi Fatali. Tapi kalau melihat Avila agak sedikit aktif di sini untuk mengeluarkan Lightning Ball untuk melihat pergerakan dari Bubu tentunya. Karena udah ada static field juga di level 1, jadi membuka segalanya di sini. Tuh, lihat Bubu tuh masih. Waduh, Thunder God War, juga ada dash dari Liberi Fatali ini dalam bahaya di sini. Dan Bubu juga membawa kurir yang hanya memasang Observe Ward. Masih ada Living Armor, keep survive, tapi ada So di belakang. Serta ada bantuan dari Bencrung di sini. Hanya Bubu saja yang mati, dan lagi-lagi Avila mendapatkan Observe Ward di sini. Aduh, luar biasa banget sini Avila. Aktif banget.
Dan sementara Liberi Fatali juga sudah menyelesaikan Blink Dagger. Ya, setidaknya dia mendapatkan value sih. Tadi sempat menghajar pergerakan dari Bubu juga. Kemudian Su juga sudah ada Static Storm dan mencoba untuk ke level 7. Kalau melihat Monang memang free di sini. Dan nggak tahu ini mencoba ke Shadow Blade atau mencoba ke Blade Fury nih. Kalau Monang sampai Battle Fury, otomatis Dota 1 ini bukan Dota 2 gitu loh. Karena itu udah old banget. Juggernaut pakai Battle Fury. Udah bukan zamannya Battle Fury sekarang, tapi zamannya attack speed untuk seorang Juggernaut. Dan sementara posisi dari Barbie Michelle mencoba langsung ke Diffusal. Kalau melihat sudah ada Blade of Alacrity juga. Tapi sebenarnya kalau langsung ke Diffusal tuh emang cukup efektif sih untuk seorang PL. Ngabisin mananya yang cukup aneh. Kalau misalkan Tepren punya penghabisan mana, ya PL juga punya penghabisan mana dengan Diffusal Blade. Dan sebenarnya Monang masih keep. Oh, wow. Dia ada Broadsword dan juga ada Claymore. Tanda-tanda untuk ke Blade Fury. Sementara kita melihat posisi Y2K. Ternyata sudah Blink Dagger dan Viral Speed keluar. Thunder keluar. Y2K tidak memiliki mana. Cyclone menuju ke Bubu di sini. Monang masih memiliki right yang cukup kuat. SCL dalam bahaya. Nice visor dari Blencong di sini. Dan Monang tidak memiliki mana untuk melakukan Omni Slash. Tapi posisi dari Bubu terlihat karena ada cukup banyak lightning bolt. Navari no rem di sini peduli amat. Tapi terkena Static Storm. Hampir terkena Kinetic Field. Dan Navari juga dalam bahaya. Monang masih tidak memiliki mana untuk melakukan Omni Slash dan bakal bahaya banget di sini. Sementara Navari melakukan ulti ke Liberi Fatali. Baik sekali meskipun dia agak sedikit berkorban. Hex yang luar biasa dari Y2K menuju ke Benclong. Tapi Y2K tapi posisi dari Bubu, dari Navari harus mati di sini. Ini war yang saling trade ya. Kita bisa melihat Invoker memang agak sedikit terjebak gitu loh. Dan inisiasi yang dilakukan oleh Y2K itu luar biasa banget saat dia melakukan hex. Cuman yang di hex itu pergerakan dari PL, bukan Brewmasternya. Jadi Brewmasternya bisa melakukan Viral Speed itu udah mulai kocar-kacir. Di saat Viral Speed keluar, SCL yang bingung gitu loh. Mau ngeluarin Tornado apa IMP itu bakal rugi banget. Jadi lebih memilih hanya Leon. Tapi gua rasa Y2K di sini tetap survive. Wow. Langsung tinggal separuh di sini dan gua Liberi Fatali terkena EMP. Tapi dia masih memiliki recharge bottle dan gua rasa dia bakal mendapatkan drone juga di atas. Jadi bakal kembali di sini. Dan sementara Avila lagi-lagi berotasi bersama Blencong untuk mendapatkan observer ward tentunya. TNT dan Rosan juga diambil oleh Monang di sini. 1400 belum bisa beli Perseverance, dia butuh farming lagi di sini. Battle Fury, oke, Old Juggernaut di sini yang dilakukan oleh Monang. Tapi sebenarnya bagus juga. Kalau misalkan Monang sudah menyelesaikan Battle Fury, kemudian dia lebih ke item, mungkin menambah tech speed otomatis, ya perkiraan Monang paling menghancurkan illusion itu lebih mudah. Karena satu illusion itu bisa dihilangkan dengan mana drain dari Y2K. Dengan menggunakan mana drain hilang, sisanya mungkin Monang yang bisa menghancurkan illusion dengan burst damage tentunya. Dan sementara Navari mencoba ke BKB sekarang karena belum ada rem anti blong di sini. Karena beberapa kali Navari juga masih ngerem sih gue rasa. Tidak terlalu harassing dan Liberi Fatali tidak memiliki mana. Monang juga tidak memiliki mana, tapi dia sudah Battle Fury dan Road dari Bubu yang luar biasa. Thunder Court Monang mencoba survive, dia masih memiliki Aegis dan kita melihat Viral Speed dari Y2K tidak sampai ternyata. Sayang banget Y2K masih memiliki Finger tapi belum ada target di sini dan Benclong dalam keadaan bahaya. Posisi dan Navari juga melakukan ulti menuju ke Earthshaker di sini. Barbie Michelle tidak memiliki begitu banyak mana, dia harus mati terkena Omni Slash luar biasa di The Frame. Dua hero dari Silhouette Attitude harus mati. Sayang banget. Ini Barbie Michelle agak sedikit kejebak ya. Dia di dekat dengan tier tower pertama. Tapi kalau melihat posisi dari So, kemudian Zeus, kemudian Brewmaster itu semuanya sekarat gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa bantu. Barbie Michelle mau lari, wah temen gue udah nggak ada nih. Gua kena Omni nih, ya udah pasrah aja gitu. Mau gimana lagi? Posisinya agak sedikit terjebak tadi. Dan setelah Bubu juga diam-diam dia mengeluarkan route yang cukup luar biasa di sini. Benar-benar epic route yang dilakukan oleh Bubu tentunya. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari Y2K, oke, dia mencoba untuk melawan talisman. Gua nggak tahu ini mencoba untuk jual kalung kayaknya, menambah right click juga. Karena kalau ngelihat
dari 16 menit ini berjalan, Y2K lebih di depan ya. Dia lebih bisa menjadi inisiator. Paling tidak dia bisa menangkap Baby Missile, itu keuntungan buat Y2K. Sementara Observer melihat pergerakan dari Leon di sini. Belum ada harassing sama sekali. So, Glimnya udah level 4 ini jauh banget, 1800 ranknya. Lebih jauh daripada Blinknya Blink Dagger. Nah, kita di bawah, Monang juga melakukan push di sini. Tidak ada defense dari Celulat itu, jadi gua rasa tier tower pertama bakal hancur mudah oleh Monang di sini. What? Ada Liberi Fatal di sini, ada Navari juga. Dan ada Bubu juga yang sudah memiliki root. Apapun yang terjadi, gua rasa tidak bakal diharas. Karena Viral Speed dari Liberi Fatal juga masih aktif di sini. Oh, no, ada Y2K yang melakukan hex. Luar biasa, dan kita melihat Navari juga melakukan ulti. Tidak sempat melakukan Viral Speed di sini. Y2K melakukan TP yang luar biasa banget menuju ke bawah. Dan sementara di atas hanya ada SCL. SCL bisa mendefend sebelum hero-hero dari Celulat itu menyelesaikan BKB. Karena kalau misalkan ada harassing tinggal di Tornado, EMP udah pasti bakal bingung dari Celulat itu kehabisan mana. Dia juga pasti kena terbang-terbang dulu, mengulur-ulur waktu untuk melakukan push tuh bakal gawat banget di sini. Dire's middle tower is under attack. Dan sebenarnya kalau kita melihat bahaya banget, ada SL yang menggunakan Ghost Walk di sini. Tapi agak kurang saya masih ragu sih dari SL untuk mengharas di sini. Dan kemudian Bubu masih menjadi assassin. Melihat pergerakan dari Benclong belum ada tanda-tanda untuk ke Blink Dagger di sini. Oh my god, Bubu harus berhati-hati di sini. Wah, sebenarnya dia ketahuan, tapi Fox sih. Dia terkena static field. Dan sementara kalau kita melihat smoke yang dilakukan oleh Zero Latitude 4 hero, hanya Baby Missile saja yang terkena juga sih. Atau dia smoke sendiri, gua nggak tahu. Pokoknya gua nggak ngelihat adanya PL yang kena smoke sih. Di sini SL juga sudah ada Orchid, ini bakal menjadi Begalman di sini. Dan sementara Y2K Op membuka smoke dari Avila di sini, dan gue rasa smoke dari Celulat itu bakal gagal. Tapi Liberi Fatal masih bisa di depan. SL berada dalam posisi Ghost Walk di sini. Ini bakal bahaya banget karena udah kebuka banget ini smoke yang dilakukan oleh Zero Latitude. Sementara kita melihat di bawah, Navari sendiri mencoba untuk ke BKB dan hanya butuh 600 gold untuk menyelesaikan BKB. Ini udah cukup kuat dan cukup strong tentunya untuk seorang Navari. Dan Bubu sendiri masih Soul Ring, mungkin bakal mencoba langsung ke Aghanim di sini. Karena sudah waktunya. Sementara kalau kita melihat posisi di atas, hanya ada SCL, Tornado, kemudian belum Tornado dan juga Ghostwalk yang dipersiapkan oleh SCL. Tapi Wax yang dimiliki oleh SCL itu hampir penuh di sini. Itu bakal menguntungkan dari segi movement speed dan juga panjangnya Tornado. Monang BKB dan Thunderclap mencoba mengejar Baby Missile, tapi Baby Missile masih memiliki Kage Bunshin no Jutsu untuk berada di atas bukit. Sementara Monang berhasil membunuh Benclong di sini. BKB dan Glimnya cukup jauh dan Monang terkena static storm. Sementara kita melihat Navari nggak mari mundur ke belakang di sini. Dan sementara Avila melihat pergerakan dari Navari, tapi Finger berhasil membunuh Zeus. Y2K sekarang dalam bahaya. SCL masih memiliki Tornado, belum dikeluarkan, dan Tornado mengenai Baby Missile. Bubu masih memiliki root, gua rasa. Sudah dikeluarkan ternyata. Hanya ada living armor di sini dan Baby Missile tidak memiliki mana. Navari mencoba nge-charge Baby Missile dan posisi dari Bubu juga mencoba membantu menghajar Baby Missile. Navari terkena glimpse, tapi right click dari Bubu di sini tidak sampai menuju ke Baby Missile. Harusnya ada Sunstrike. Where is the Sunstrike di sini? Tidak ada Sunstrike dari SCL dan gue rasa posisi dari Baby Missile juga bakal terselamatkan meskipun dia tidak memiliki mana di sini. Jauh banget glimnya dari 1800, gue udah bilang lebih jauh daripada ada EMP, tapi SCL terkena kinetic dan juga terkena fissure di sini dan dia masih bisa survive gue rasa. Hanya Avila saja yang memiliki mana. Jadi gue rasa tidak bakal terjadi apa-apa di sini. Dan kemudian kalau kita melihat posisi dari The Prime di sini, itu sebenarnya brilian banget ya. Cuman kita tahu seorang Phantom Lancer itu memang rada-rada susah untuk dipegang gitu loh. Rada-rada susah untuk dipegang. Dan sementara kalau kita melihat posisi dari The Prime sendiri di sini, SL dengan adanya Orchid, gue rasa dia mencoba untuk melakukan solo kill ke sini. Baby Missile sudah ada Diffusal, sudah ada Vitality Booster, mungkin bakal mencoba ke Taras itu loh, biar dia lebih tanky juga. Illusion juga biar tidak terlalu cepat dihajar sama Monang, karena Monang juga ada Battle Fury gitu. BKB ada di Monang, dia menghindari terkena efek dari Diffusal. Ini cukup bagus dari Juggernaut.
Dan sementara Navari masih menjadi Radiant's kereta top malam di tower sini has been denied. untuk muter-muter ke sana kemari. Oh my god, Earthshaker terkena Orchid dan harus mati sini. Y2K keuntungan sih sebenarnya Dire's dia middle tower punya Blink is under Dagger. attack. Sementara Bubu ini agak susah. Loh, tapi Monang masih ada BKB dan kita melihat So yang dalam bahaya. Madness masih ada 1 detik. Sementara Barbie misal berada di belakang Road mengenai 2 hero. So juga dalam keadaan bahaya. Masih ada Bubu yang terus melakukan right click. Kemudian Liberi Fatali masih keep fighting. Dan posisi Navari juga datang. Viral Speed keluar dan gua rasa Monang masih bisa survive. Dia memiliki cukup banyak nyawa di sini dan masih keep fighting. Viral Speed agak susah untuk mundur di sini. Kalau melihat posisi dari Buimaster juga gua rasa agak sedikit kecepit di sini dan gua rasa right click. Dan juga ada ulti dari Navari. Dan ulti dari Navari itu magical tapi masih bisa tembus ya. Kalau BKB pun juga rasa masih bisa tembus, tapi damage-nya yang nggak masuk gitu loh. Luar biasa banget, 4 hero dengan ada Brewmaster. Kemudian dari The Prem mengambil Spirit Breaker. Itu ternyata udah brilliant banget sih gua rasa sih. Walah, Earthshaker-nya terbang jauh banget di sini. Tornado dari SL Wax sudah penuh soalnya. Dan tier tower kedua dari Sirelat itu juga sudah dihancurkan di sini. Kemudian kalau melihat posisi dari Bubu sendiri, yap, sudah fokus ke Aghanim sekarang. Oh, Navari, Kruguk di sini Navari. Iya, dia udah ada BKB ya, pantas dia lebih semakin di depan gitu loh. Dalam arti dia mau ngapa-ngapain, gua rasa cukup aman gitu. Lu bakal bebas banget. Dan sementara kalau kita melihat posisi dari Y2K sendiri, gua nggak tahu ini nantinya staff officer ini bakal dibangun atau mungkin force up. Sementara Navari masih memiliki BKB, SL membackup dengan Tornado dan juga EMP. Liberi Fatali tidak memiliki Pearl Split. Navari mencoba melakukan charge mengenai Liberi Fatali dan Baby Michelle mencoba melakukan kaki bushi no jutsu, mencoba keep fighting dan Road mengenai 4 hero luar biasa dari Bubu di sini. Dan Bubu juga langsung melakukan TP dan kurasa tidak bakal berhasil di sini. Dan dia mencoba untuk menyelamatkan kedua hero dari The Prem yang lain, melindungi Navari dan juga melindungi SL tentunya. Hampir saja gua kira tadi rootnya bakal membuka segalanya, tapi karena memang tidak ada Monang agak sedikit susah. Dan sebenarnya Monang juga mencoba untuk ke Skadi atau ke Mantan. Ini butuh attack speed deh gua rasa sini. Ya, butuh attack speed. Dan Y2K berada oh no, smoke gagal. Y2K luar biasa dia untuk bersembunyi sini. Y2K juga langsung melakukan blink. Sangat brilliant sini. Oh, dia terkena glimpse. Oh my god, resiko seorang Leon yang mulai centil di sini. Wah, sayang banget smoke gagal. Oke, it's okay. It's just a smoke, but smoke-nya emang dibuat ngegeng tapi alhasil ya mau gimana lagi nggak berhasil. Ada Leon yang centil di sana. Dan sebenarnya kalau kita melihat posisi dari Navari, langsung ke Skadi di sini. Ada 2 ultimate op, cukup bebas sebenarnya untuk melakukan farming. Dia lebih ke penambahan damage sih, untuk biar masuknya nanti bakal besar banget. Kalau attack speed mungkin dia lebih fokus ke Madness aja gitu. Rosan yang kedua di sini, yang mungkin bakal diambil oleh The Prime. Kemudian kalau melihat SCL mungkin bakal BKB sih. Dia harus menghindari Pearl Speed juga. Dan Zero Latitude yang gua lihat di sini posisi dari Earthshaker dan Avila mungkin kalau melihat di menit-menit awal dia lebih agresif ya untuk mengincar Observer dari pasang oleh The Prime. Tapi kalau melihat keadaan yang sekarang lebih ke hero sekarang, lebih mencoba untuk fighting bareng-bareng gitu loh. Karena gua rasa di saat Thundered Godward keluar itu follow up dari Selotat itu tidak ada gitu loh. Jadi mending seriusnya ke depan juga gitu loh. Dan sebenarnya Rosan juga udah diambil oleh Monang di sini. Tier tower pertama dari The Prem bakal dihancurkan oleh Liberi Fatali. Liberi Fatali juga udah ada Vladimir, otomatis PL juga bakal menguntungkan di sini. Posisinya dia bakal mendapatkan tag damage tambahan dan juga mendapatkan lifesteal. Belum lagi illusionnya. Kayaknya udah waktunya untuk regroup sih. Baby misal item apapun yang lo dapat, kita regroup, kita war. Ini lebih efektif. Karena Earthshaker ada di tangan ZL, jadi tidak perlu takut masalah Echo Slam. Mungkin yang harus ditakutkan adalah Omni Slash sih.
Tapi kalau Omnislash sendiri unit semakin banyak otomatis menguntungkan lawan ya. Kalau misalkan illusion dari PL cukup banyak pastinya. PL juga bisa menghindari Omnislash dengan skill 2 sih. Jadi nggak perlu bingung lagi di sini dari Zero Latitude. Dia masih bisa fighting tentunya. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Dan sebenarnya kalau melihat dari Top Prime sendiri nge-push tier tower kedua yang ada di bawah. Monang, Aegis, Kadi juga sudah jadi di sini. Horror banget Monang ini. Dan gue rasa bakal dilepas. Kemudian PL juga mencoba nge-push tier tower kedua yang ada di atas. Tapi kita masih bisa melihat illusion dari Barbie Missile masih belum begitu keras ya, karena hanya ada Vitality Booster dan juga adanya Yasha di sini. Dan sementara Monang di belakangnya cukup banyak unit. Di sini ada Navari yang sudah memiliki BKB dan ada Shadow Amulet, mungkin bakal ke Shadow Blade. Kemudian kalau kita melihat posisi dari Avili juga sebenarnya sudah memiliki force staff. My finest work. Radiant's bottom tower is under attack. Endurance run. Dominating goes away. Oke, dan kelihatannya terjadi tim web. Mohon maaf banget ada telepon yang paling penting, yaitu dari mertua, jadi harus diangkat. Dan setelah Barbie Missile dalam keadaan bahaya, Monang begitu strong, masih memiliki BKB dan Soul terkena charge dari Navari. Barbie Missile hampir saja survive, tapi right click dari Monang begitu sakit dan harus mati di sini. Dan gue rasa The Prime cukup unggul. Posisi Monang masih memiliki Aegis, tentunya dia masih bisa survive. Dan posisi dari Bubu juga udah agak nim. Dan tadi gue ngelihat saat gue telepon tadi ternyata ada tim web ya. Nah, ada tim web juga dan Liberi Fatali mencoba survive tapi tetap tidak bisa gitu. Dan sebenarnya dari Selota itu masih mencoba bertahan di sini. Echo Sound tadi udah keluar, macam-macam masih udah keluar tapi tetap terjadi tim web dan Selota itu harus tersingkirkan 5 hero. Apa nih? Oh, Zeus yang mati oleh Y2K di sini. Y2K first up dan ada 2-0 talisman. Sebenarnya kalau untuk Leon sendiri ada 2300 ini cukup gede juga ya value goldnya gitu. Dan Monang keep strong di sini di menit ke-30. Cukup banyak sebenarnya item yang dimiliki oleh Monang di sini. Memang ada. Dia miss. Masih ada Blade Fury dan sementara Liberi Fatali terkena Artifact. Oh, baik sekali Leon mengenai 2 hero. Barbie Missile juga terkena Hex. Ada Omnislash luar biasa dari Monang dan kita bisa melihat Barbie Missile masih ada kaki Bunshino Jutsu, tapi Monang masih memiliki attack speed di sini dan juga masih memiliki movement speed. Sementara posisi dari So ditabrak oleh Navari dan ada BKB dari Navari sini. Dan gue rasa this is the end dari Zero Latitude di ronde yang pertama. Yap, GG call dari Zero Latitude di sini. Luar biasa banget The Prime performa di ronde pertama di Grand Final Good Gaming Shop Dota 2 Turnamen. Dan kita akan langsung ke ronde yang kedua. Karena gua sebenarnya sebelumnya mohon maaf banget tadi ada telepon dari mertua, itu penting banget jadi harus diangkat, harus diangkat bro. Nanti kalau misalkan lu udah nikah, lu ditelepon mertua itu harus diangkat ya, jangan sampai nggak diangkat nanti diomelin. Oke. Dan gua Melon dari Live Game Podcast ucapkan terima kasih, dan buat teman-teman yang ada di Twitch jangan lupa untuk subscribe, bukan subscribe sih, follow Twitter, follow Twitch kita, dan jangan lupa untuk like fanpage kita di livegamingpractice.com. Dan kita akan bertemu lagi di ronde yang kedua di Grand Final Good Gaming Shop Dota 2 Turnamen yang disponsori oleh kita. Terima kasih dan selamat sore.